Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duta Muafak. Di sini saya akan menjelaskan biokimia dan ruang lingkup hidupnya. Secara definisi yaitu ilmu yang mempelajari reaksi pada makhluk hidup. Dan menyangkut pada biokimia ini yaitu seperti kedokteran, farmasi, kesehatan, peternakan, dan pertanian. Aspek-aspek penerapan biokimia pada kehidupan yang pertama, dalam masalah gizi. Misalnya, dapat mengatur makanan yang kita konsumsi sehingga memperoleh manfaat secara optimal. Kedua, dalam farmakologi obat, misalnya antibiotik yang dapat membunuh bakteri dan menghambat pembentukan polisakarida pada dinding bakteri. Yang ketiga, dalam bidang pertanian, misalnya penemuan tanaman unggul seperti kapas transgenik, beras yang mengandung bakteriogen, pupuk organik, dan durian Bangkok. Selanjutnya, pada bab biokimia karbohidrat, yang artinya karbohidrat atau sakarida, cara bahasa Yunani disebut sakron, artinya gula, adalah komponen semua esensial semua organisme hidup. Lalu, nama karbohidrat berasal dari hydrotopir karbon yang merujuk ke rumus simperis yaitu CH2O, di mana N adalah 3 atau lebih besar. Karbohidrat yaitu monosakarida merupakan unit terkecil dan struktur karbonhidrat. Lalu di sakarida terjadi dua residu monosakarida yang berkaitan kovalen dengan nama intang kilosakarida. Yang ketiga, oligosakarida, secara bahasa Yunani yaitu oligos, artinya sedikit, yang berkaitan sampai kira-kira 20 residu sakarida. Lalu keempat, polisakarida, secara bahasa Yunani polis, yang artinya banyak, adalah merupakan polimer yang mengandung banyak atau lebih 20 residu sakarida. Turunannya yaitu yang pertama monosakarida, dan turunannya yaitu unit pembangun semua karbohidrat adalah monosakarida. Monosakarida dapat diartikan sebagai sebuah monosakaride. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana karena monosakarida tidak dapat lagi dihidrolisiskan menjadi gula yang lebih sederhana lagi. Sifatnya yaitu larut dalam air, berwarna putih, padat kristalin, dan berasa manis. Secara struktur kimia, monosakarida adalah hidropolis acehid atau polisacchid aseton. Lalu disakarida dan turunannya. Disakarida dibentuk ketika karbon aromatik dari suatu molekul. Disakarida turunannya. Disakarida dibentuk ketika karbon aromatik dari suatu molekul monosakarida berinteraksi dari suatu beberapa gugus hidrolisis molekul monosakarida lainnya. Interaksi ini membentuk kaitan kovalen yang dinamakan ikatan glikosida. Ikatan glikosida pada metabolisme membentuk antar gugus hidroksil ATPase glukosa dengan H gugus hidroksida dan turunannya. Pada sel oligosakarida paling banyak terdiri dari 3 atau lebih unit residu monosakarida. Oligosakarida ini tidak berada dalam keadaan bebas, tetapi sering berkaitan. Selanjutnya, polisakarida dan turunannya. Pada polisakarida, kebanyakan karbohidrat yang ditemukan di alam sebagai polisakarida. Polisakarida dinamakan juga glikan. Arti antara glikan terdapat antara dalam suatu hal unit monosakarida penyusunnya. Selanjutnya di biokimia protein. Protein berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti yang paling utama. Dalam sel mempunyai peran penting sehingga diartikan fungsi yang paling utama. Fungsi protein antara lain, yang pertama sebagai perlindungan terhadap infeksi, kedua berperan untuk katabolisme, ketiga sebagai dukungan atau kekuatan medik. Selanjutnya di asam amino protein alami, yaitu protein adalah polimer dari asam alami. Sebuah organisme yang menggunakan
20 asam amino yang sama sebagai unit membangun suatu molekul protein. Kedua pula asam amino ini adalah asam amino normal yang terdapat pada protein alami. Pengelompokan protein ini berdasarkan fungsinya. Yang pertama, enzim dan katabolismologi. Kedua, enzim pertahanan yang termasuk dalam antibodi. Ketiga, protein luar yang perlu untuk mempengaruhi pergerakan tubuh. Keempat, protein nutrient yang menyediakan asam amino untuk embrio di janin. Yang kelima, protein transport membawa material dan suatu pengangkuran suatu tempat lainnya menjadi dalam tubuh. Selanjutnya, tingkat struktur protein yang pertama memiliki 4 tingkat struktur primer dan mempunyai struktur sekunder, tersier, dan kuarter. Selanjutnya, nyawa makro dan mikro pada makhluk hidup atau tumbuhan. Secara garis besar, tanaman. Ada 2 jenis unsur hara untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. 2 jenis unsur hara tersebut disebut unsur hara makro dan mikro. Pengertian dari unsur hara makro yaitu unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, serta dalam unsur mikro yaitu unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah kecil. Fungsi serta kelebihan dan kekurangan unsur di atas yaitu unsur hara makro, nitrogen yang berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Setelah itu berperan dalam pembentukan zat hijau atau klorofil. Ketiga, berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan. Kelebihannya menghasilkan tunas muda yang kurang baik atau lemah. Yang kedua, memperlambat pemasakan. Yang ketiga, mengasamkan reaksi tanah. Serta kekurangannya, bila berbuah, buahnya akan berukuran kecil. Yang kedua, daun yang sudah tua berwarna hijau muda. Yang ketiga, tanaman kurus dan pendek. Serta dipospor memiliki fungsi merangsang untuk pertumbuhan akar, membantu proses asimilasi. Dan ketiga, mempercepat pembungaan dan pengemasan biji. Kelebihannya menyebabkan penyerapan unsur lain terutama unsur mikro seperti zat besi, tembaga, seng terganggu. Namun gejala ini tidak terlihat secara fisik pada tanaman. Kekurangannya, seluruh warna daun berubah menjadi tua. Yang kedua, tanaman berubah, buahnya akan kecil, mutunya jelek dan cepat masak. Yang ketiga, tepi daun, cabang, batang akan berwarna merah keunguan. Serta kalium. Kalium berfungsi memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok. Yang kedua, salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Ketiga, berfungsi sebagai membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kelebihannya menyebabkan penyerapan Ca dan Mg terganggu. Kekurangannya, buah tumbuh tidak sempurna, serta daun akan timbul bercak merah kecoklat-coklatan. Daun tua, mengerut, dan kering. Di unsur hara mikro, besi berfungsi sebagai proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau. Yang kedua, berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis. Kelebihannya, pemberian pupuk kandungan Fa tinggi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan bintik-bintik hitam pada daun. Kekurangannya, pertumbuhan tanaman seolah berhenti dan warna menjadi kuning. Serta ada mangan. Fungsi mangan berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Berperan dalam sintesis klorofil, selain itu berperan sebagai koenzim. Diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin C. Kelebihan yaitu penurunan daya pertumbuhan, menyebabkan bercak warna coklat pada daun, muncul deviasi besi sehingga dapat menghambat unsur besi
Lalu kekurangannya pertumbuhan lambat, serta jaringan daun beberapa tempat akan mati, daun berwarna merah kekuningan. Serta ada tembaga. Tembaga berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun dan merupakan bahan pembentuk beberapa jenis enzim. Dapat sebagai aktivator dan membawa beberapa enzim. Kelebihannya, pembentukan akar dapat terhambat, akar menjadi lebih tebal, tanaman tumbuh kerdil dan terbatas. Serta ada reaksi enzim dan reaksi enzimitas. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis, mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, molekul awal disebut sebagai substrakan, dipercepat perubahan menjadi molekul lain yang disebut produk. Semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dengan satu arah lintas metabolisme. Katalis yang paling efisien yang mampu mempercepat 1200 kali lebih cepat, yaitu tiga sifat enzim utama, yaitu berkemampuan katalik atau katalis, spesifitas, kemampuan untuk daur ulang. Lanjutnya, klarifikasi enzim. Yang pertama, oksidase ialah suatu enzim katalis suatu reaksi oksidasi reduksi. Yang kedua, transverse ialah suatu enzim katalis sebuah reaksi di mana transfer fungsional antara kedua substran berlangsung. Yang ketiga, hidrolase, ia juga dikenal sebagai enzim hidrolik, mereka katalis sebuah reaksi karbohidrat protein dan dancer. Serta ada enzimatis. Enzimatis adalah suatu reaksi yang melibatkan bantuan enzim sebagai katalisator dalam suatu reaksi biologi. Dasar kinetikanya yaitu Mercalli-Metzen. Laju reaksi enzimatis dapat diperlukan berdasarkan fungsi terhadap konsentrasi, substrat, dan parameter yang dipengaruhi dalam enzim. Yang kedua, Henry. Pembentukan kompleks enzim substrat variabel selama pembentukan produk dari substrat laju reaksi berbanting lurus dengan kontraksi kompleks.